Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Septiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkalian titik dan perkalian silang. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu perkalian titik atau biasa disebut dengan dot product. Perkalian titik merupakan perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran skalar, atau dengan kata lain, perkalian ini mempunyai nilai tanpa arah. Perkalian silang ini memiliki aturan yang jelas berbeda dengan perkalian silang atau cross product. Perkalian titik dilambangkan dengan titik atau dot. Dalam perkalian ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, A dot B sama dengan 0 atau cos 90 derajat sama dengan 0. Untuk vektor A dan vektor B itu saling tegak lurus. Lalu yang kedua, A dot B sama dengan A kali B atau cos 0 derajat sama dengan 1 apabila vektor A dan vektor B searah. Lalu yang ketiga, A dot B sama dengan minus A kali B atau cos 180 derajat sama dengan minus 1 jika vektor A dan vektor B berlawanan arah. Misalnya, vektor A sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK, dan vektor B sama dengan BXI tambah BYJ tambah BZK. Saat kedua vektor ini dikalikan, kita dapat menggunakan cara seperti berikut. Nah, dari gambar ini dapat kita gunakan beberapa rumus. Yang pertama, ada vektor A dot vektor B sama dengan C. Yang kedua, vektor A dot vektor B sama dengan panjang A kali panjang B dot cos theta. Lalu yang ketiga, vektor A dot vektor B sama dengan AXBX tambah AYBY tambah AZBZ. Lalu yang keempat, vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Lalu yang kelima, vektor A dot vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A dot vektor B tambah vektor A dot vektor C. Dan yang terakhir ada vektor A dot vektor A sama dengan vektor A kuadrat. Selanjutnya di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, diketahui vektor A-nya 3i min 5j plus 6k, vektor B sama dengan 2j. Ditanya vektor A dot vektor B. Dan dari yang tadi kita dapat menggunakan rumus vektor A dot vektor B sama dengan AXBX tambah AYBY tambah AZBZ. Ya, langsung aja. Tadi di soal diketahui untuk AX-nya itu 3, BX-nya 0. Kenapa 0? Karena dari soal diketahui, yang hanya diketahui dari vektor B itu hanya 2J atau variabel Y saja. Jadi untuk X dan Z di vektor B itu bernilai 0. Jadi untuk AX-nya 3 dot BX-nya 0 ditambah AY-nya min 5 dot BY-nya yaitu 2 ditambah AZ-nya 6 dot BZ-nya 0. Nah, dari situ diperoleh hasilnya untuk vektor A dot vektor B sama dengan min 10. Nah, yang contoh soal yang kedua, misalkan diketahui vektor U sama dengan 3 min 2, 1, vektor V sama dengan min 1, 2, min 2. Tentukan A vektor U dot vektor V, B 2 vektor V dot vektor U dot vektor V. Langsung aja, untuk yang pertama, mencari vektor U dot vektor V sama dengan, dari soal diketahui bahwa vektor U-nya itu 3 min 2, 1 dan vektor V-nya min 1, 2, min 2. Jadi 3 kali min 1 min 3, min 2 kali 2 sama dengan min 4, 1 kali min 2 sama dengan min 2. Nah, dari situ kita jumlahkan, min 3 tambah min 4 tambah min 2 hasilnya itu minus 9.
Lalu yang B mencari 2 vektor V dot vektor U dot vektor V sama dengan 2 kali vektor V-nya yaitu -1, 2, -2 dot vektor U dot vektor V. Tadi udah diketahui hasilnya yaitu -3, -4, -2. Langsung aja dijumlahkan. Yang pertama kita kalikan terlebih dahulu untuk 2 dan vektor V-nya. Hasilnya yaitu -2, 4, -4. Lalu dikalikan dengan vektor U dot vektor V. -2 dot -3 sama dengan 6. 4 dot -4 sama dengan -16. -4 dot -2 sama dengan 8. Lalu kita jumlahkan 6 ditambah -16 ditambah 8 sama dengan -2. Selanjutnya besar sudut antara dua vektor. Jika vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3 adalah vektor-vektor pada bangun ruang dan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah alfa, besar cos alfa dapat ditentukan dengan rumus cos alfa sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Jika diketahui A sama dengan 2 min 4 min 2 dan B sama dengan min 1 min 1 min 2 adalah vektor pada bangun ruang, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, kita mencari A dot B terlebih dahulu, yaitu A-nya 2 min 4 min 2 dan B-nya min 1 min 1 min 2. Jadi 2 kali min 1 tambah min 4 kali min 1 tambah min 2 kali min 2 sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari panjang A sama dengan akar 2 pangkat 2 tambah min 4 pangkat 2 tambah min 2 pangkat 2 sama dengan akar 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah min 4 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi untuk akar 4 tambah 16 tambah 4 sama dengan akar 24. Selanjutnya mencari panjang B sama dengan akar min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat sama dengan akar min 1 kuadrat sama dengan 1 tambah min 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah min 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi akar 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan akar 6. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus. Rumus mencari sudut yaitu cos alfa sama dengan A kali B dibagi panjang A kali panjang B. Tadi sudah diketahui untuk A dot B-nya itu sama dengan 6, lalu panjang A-nya akar 24 dan panjang B-nya akar 6. Kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. Jadi 6 per akar 24 kali akar 6 sama dengan 6 kali 6 per akar 24 kali akar 6 sama dengan akar 144 dan akar 144 itu sama dengan 12. Jadi 6 per 12 atau sama dengan 1 per 2. Cos alfa sama dengan 1 per 2 atau sama dengan sudutnya itu 60 derajat. Kenapa sudutnya 60 derajat? Karena di sini kan kita cos alfanya tuh 1 per 2, sedangkan cos 60 derajat itu 1 per 2. Atau cara lainnya yaitu dengan menggunakan kalkulator, bisa dengan menggunakan cara cos inverse sama dengan cos inverse dari 1 per 2 itu sama dengan 60. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua yaitu perkalian silang atau cross product. Perkalian silang adalah
perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran vektor. Nah, perkalian silang ini berbeda dengan perkalian titik karena pada perkalian silang ini memiliki nilai dan arah. Selanjutnya, ada sifat-sifat perkalian silang. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif atau A cross B tidak sama dengan B cross A. Lalu yang kedua, berlaku sifat antikomutatif atau A cross B sama dengan min B cross A. Lalu yang ketiga, vektor A dan B saling tegak lurus untuk alfa sama dengan 90 derajat atau panjang A cross B sama dengan A dot B. Yang keempat, vektor A dan B searah untuk alfa sama dengan 0 derajat atau panjang A cross B sama dengan 0. Lalu yang terakhir, vektor A dan vektor B berlawanan arah untuk alfa sama dengan 180 derajat atau panjang A cross B sama dengan 0. Untuk menentukan perkalian silang ini ada dua cara. Yang pertama, cara minor kofaktor. Rumusnya yaitu vektor U cross vektor V sama dengan matriks IJK U1, U2, U3, V1, V2, V3 sama dengan, nah di minor kofaktor ini berlaku sifat plus minus. Yang pertama kita mencari untuk I-nya. Apabila mencari I-nya, kita tutup barisan I ke bawah, jadi sama dengan matriks U2, U3, V2, V3 I minus matriks yang J-nya berarti kita tutup, jadi U1, U3, V1, V3J ditambah matriks yang K-nya ditutup, jadi U1, U2, V1, V2K. Nah, yang kedua ada metode Sarus. Rumusnya yaitu vektor U cross vektor V sama dengan matriks IJK U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nah, bedanya kalau metode Sarus ini kita tambah ke samping, tambah dua kolom untuk kolom I dan J. Jadi ditambah IJ U1, U2, V1, V2 sama dengan U2 kali V3 ditambah U3 kali V1 ditambah U1 kali U2 dikurang. Kenapa dikurang? Karena sekarang kita menghitungnya dari bawah ke atas. Jadi V1 kali V2 ditambah V2 kali V3 ditambah V3 kali U1. Agar lebih memahami materi ini, langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, misalkan U112 dan V232. Hitunglah U cross V dan V cross U dengan menggunakan minor kofaktor. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita mencari U cross V-nya dulu dengan menggunakan rumus minor kofaktor yang tadi. Jadi matriks IJK U-nya kan tadi 112, lalu V-nya 232. Nah, sekarang kita tutup kolom baris K-nya, baris I ini ke bawah, jadi tinggal 1232I dikurang tutup yang J, jadi 1222J ditambah tutup yang K, jadi 1123K. Nah, selanjutnya kita kalikan silang per matriksnya. Jadi 1 kali 2 dikurang 2 kali 3I dikurang 1 kali 2 dikurang 2 kali 2J ditambah 1 kali 3 dikurang 1 kali 2K. Diperoleh hasilnya min 4I tambah 2J tambah K. Lalu yang kedua mencari vektor V cross vektor U. Caranya sama dengan yang mencari U cross V tadi. Kita langsung masukkan untuk vektor I-nya yaitu 232 dan vektor U-nya 112. Dengan
dengan menggunakan cara yang sama, diperoleh hasilnya yaitu 4i min 2j min k. Nah, dari contoh soal ini dapat dibuktikan bahwa sifat pada perkalian silang itu bahwa A cross B tidak sama dengan B cross A. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua, misalkan U min 135 dan V 2 min 1 min 1. Hitunglah vektor U cross 2 vektor V dengan menggunakan metode Sarus. Nah, yang pertama kita cari dulu 2 vektor V-nya dengan cara mengalihkan 2 dengan vektor V. Sama dengan 2 kali 2, 4, 2 kali min 1, min 2, 2 kali min 1, min 2. Nah, langsung aja kita cari U vektor cross 2 vektor V dengan menggunakan metode Sarus tadi, yang rumus yang sebelumnya. Jadi, matriks IJK, lalu vektor U yaitu min 1, 3, 5, dan 2 vektor V yaitu 4, min 2, min 2. Nah, lalu kita tambah ke samping 2 kolom IJ. Jadi min 1, 3, 4, min 2. Nah, diperoleh dari situ kita jumlahkan untuk I, kita kalikan I kali 3 kali min 2 min 6I, J kali 5 kali 4 20J, K kali min 1 kali min 2 2K, dikurang 4 kali 3 kali K 12K, min 2 kali 5 kali I min 10I, min 2 kali min 1 kali J 2J. Dari situ kita samakan setiap variabelnya, jadi kita jumlahkan dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Diperoleh hasilnya yaitu 4I tambah 18J dikurang 10K. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi perkalian titik dan perkalian silang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.